Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program kesayangan kita, yakni Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini kita akan membahas suatu tema yang menarik, yakni tentang Islam dan perekonomian. Telah hadir bersama saya di sini seorang pengusaha muda, seorang narasumber yang keren. Beliau bernama Muhammad Kholis. Sosok satu ini memiliki sebuah usaha yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan. Beliau adalah seorang direktur PT Literendo Berkah Karya yang bergerak dalam usaha bidang percetakan. Selanjutnya, Mas Kholis ini juga seorang direktur penerbitan CV EduLitera. Tak hanya itu, beliau juga mengolah sebuah media bernama Inspirasi Pendidikan dan menduduki langsung posisi pimpinan umum. Untuk diketahui sahabat pemirsa Takjil Intelektual, nama terakhir yakni media Inspirasi Pendidikan juga adalah sebuah media yang lahir langsung dari kandung ISNU Kabupaten Malang. Tak berpanjang kata, mari kita langsung menyapa beliau untuk mengulik terkait dunia usaha dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yakni Islam dan perekonomian. Mas Kholis, sehat nggih? Nggih, sehat alhamdulillah. Libur ini tadi, Mas Kholis? Libur. Kalau Sabtu Minggu libur, Mas Chandra. Sabtu Minggu libur ya, Mas Kholis. Pemirsa program Takjil Intelektual, beliau ini juga menjadi pengurus pimpinan cabang ISNU Kabupaten Malang sebagai wakil bendahara pada periode kali ini. Baik, Mas Kholis, sahabat pemirsa Takjil Intelektual ini ingin mengetahui, jenengan tadi kan usahanya di bidang percetakan, di bidang penerbitan, ya. Terus ada juga di bidang media. Nah, itu ngawalinya dulu bagaimana, Mas? Iya, mungkin sedikit cerita ya, Mas Chandra ya. Sebenarnya ini diawali dari saya mau lulus kuliah dulu. Nah, pikiran saya masa mau lulus kuliah masih mengandalkan orang tua. Nah, sehingga saya punya inisiatif untuk jualan buku dulu. Oh, iya. Jadi jualan bukunya itu dari antar kampus ke kampus yang lainnya. Oh, kan biasanya di kampus ada event bazar buku gitu ya? Kayak gitu. Dan itu saya hanya ngelapak dan tidak punya kendaraan dulu, Mas Chandra. Saya ingat betul itu. Jadi nggak punya kendaraan, saya bawa buku milik penerbit Jogja, saya bantu jualkan, dan itu pun naik land saya, Pak, Mas Chandra. Naik land hari Senin ke kampus UIN, hari Selasa ke kampus UM. Nah, jadi itu pun saya ngangkat sendirian itu. Jadi awalnya di situ. Jualan dari kampus ke kampus. Iya, jualan buku awalnya. Dulu di kampus mana, Mas? Saya dulu kuliah di kampus UIN Malang. Oh, di kampus UIN Malang. Terus kok bisa akhirnya lahir sebuah usaha bidang percetakan itu? Ya, bagaimana awalnya? Saya PKL-nya itu di Jogja, Mas Chandra. Jadi di tempat penerbit itu. Di tempat penerbit. Nah, setelah saya PKL, saya jualan buku itu keliling kampus. Setelah itu saya infokan ke Jogja. Saya sekarang jualan buku, Mas, daripada nganggur, saya bilang gitu. Ternyata setelah informasi itu, gang 1 bulan saya ditelepon dari Jogja. Lis, kalau kamu jadi cabang pemasaran penerbit saya untuk Indonesia Timur, mau nggak? Bilangnya gitu. Saya ditanya itu, saya bilang mau, Mas, daripada saya nganggur nggak apa-apa, saya bilang gitu. Terus berjalannya cabang pemasaran Indonesia Timur itu selama 12 tahun, Mas Chandra. Setelah
12 tahun saya baru mendirikan percetakan PT Litrindo Berkah Karya. Oh, jadi mulai tadi apa pengalaman jual buku dari kampus ke kampus, dari basar ke basar, terus akhirnya ditelepon dari apa tadi ya, penerbit tadi ya, penerbit Jogja untuk membuka cabang. Itu selama 12 tahun. 12 tahun. Berarti tidak langsung Sukses itu tidak, ya? jadi butuh proses. Ada proses. Ya, butuh proses, semua butuh proses. Dan alhamdulillah sekarang sudah memimpin sebuah perusahaan PT dan juga termasuk pendiri di situ. Dan itu pun perjuangannya bisa dibilang 17 tahun. 17 tahun, 17 tahun. Sejak awal di pengalaman Iya, ini Mas. iya, gitu. Kalau sekarang karyawannya sudah ada berapa ini? Alhamdulillah sekarang sudah 35 orang Mas Andra. Orang. Kalau di total pengeluaran biaya untuk gaji saja sampai 100 juta lebih Per bulan? Tiap bulan. Operasional, itu hanya untuk gaji saja? Untuk gaji saja. Luar biasa. Kalau perputaran tiap bulan bisa sampai hampir 1 M. 1 M, Mas. Ya, 1 M. Luar biasa. Tentunya ini pastinya beliau ini selama 17 tahun itu ada nilai-nilai yang dipegang teguh pasti. Pastinya membangun sebuah usaha itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul, Gitu. betul. Nah, sebenarnya apa yang jenengan pegang, Mas Holis, sehingga kok bisa? Gitu. Ya, sebenarnya kita itu harus punya prinsip Mas Chandra. Jadi yang saya pegang mulai awal dulu saya bekerja sebagai pemasaran buku itu ada 2. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran. Ya, kejujuran. Nah, kejujuran ini lebih pada ke pelanggan, ke customer, ke relasi, ke mitra kerja. Saya bisa saja ngambil keuntungan pas bergerak di bidang pemasaran itu, melaporkan ke pusat, katakanlah ngelaporkan manipulasi kalau manipulasi. Saya ngelaporkan dapatnya 3 juta, dilaporkan 1 juta. Ya, saya ngelaporkan ngasih diskon ke konsumen 20%, tapi ngelaporkan ke pusat 4% itu kan bisa. Ya, betul. Itu sangat jujur itu. Ya, jadi itu yang saya pegang. Dan kalau saya melakukan seperti itu, mungkin saya sudah payah mulai dulu Mas Andra. Tapi kan jadinya Karena tidak berkah itu. Ya, dengan kejujuran itu saya bisa seperti sekarang ini. Mungkin karena jenengan tadi itu Iya. Jujur. jadi Gitu. betul-betul akhirnya jujur, akhirnya tumbuhlah, muncul komitmen nanti. Ya. Dan ada satu cerita lagi mengenai kejujuran Mas Chandra. Jadi ada salah satu konsumen itu datang ke saya minta dihitungkan harga kalender. Setelah saya hitungkan, orang ini tanya ke saya, "Loh Mas, harga kalender disampaikan kok hanya segini, padahal saya nyetak di sana di perusahaan lain itu mahal Mas. Dari sampean hanya 11.000, dari perusahaan lain itu 16.000. Dia nggak tahu tentang penghitungan percetakan. Ya. Coba seandainya saya itu tidak jujur, bisa saja ini saya kasih harga 15.000 Mas Chandra. Selisihnya masih lumayan. Saya masih lumayan. Pas itu nyetak 1.000 Mas Chandra. Wow, Jadi tinggal ngalihkan. Jadi 4.000 kali 1.000 sudah berapa? 4 juta. Nah, dari prinsip kejujuran itu sampai sekarang orang ini nyetak di saya. Bahkan tidak hanya ya instansinya, tapi teman-temannya yang lain itu Ikut nyetak. ditarik, diinfokan biar nyetak di saya. Itulah sebenarnya rahasia kejujuran di situ. Jadi prinsip yang pertama dari Mas Holis Itu adalah dalam membangun usaha adalah kejujuran, Kejujuran. sahabat. Kejujuran. Pemirsa takjil intelektual. Selanjutnya prinsip. Nah, ini yang kedua itu ketulusan. Ketulusan. Iya, ketulusan Mas. Jadi ketulusan ini lebih pada pribadi pelakunya. Saya sebagai pimpinan, gimana caranya kerja itu tulus. Nah, orang kalau kerja tulus biasanya produktif Mas Andrea. Iya. Produktif, Nyaman. nyaman.
Dan juga kalau tulus itu hasilnya juga bagus, Maksimal. maksimal. Orang enjoy dalam bekerja. Iya, soalnya kan dilakukan dengan sepenuh hati ya, gitu. Terus juga biasanya orang kerja tulus itu juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik sama pelanggan, sama mitra kerja. Kalau kita tulus kan enak gitu loh. Akhirnya Memberikan hasilnya juga Iya, baik, gitu. maksimal, berkualitas, Maksimal. pelayanan terbaik. Terbaik. Jadi prinsip dua itu yang saya pegang mulai awal Mas Chandra, mulai saya jualan sampai sekarang sebagai pemilik perusahaan. Luar biasa sekali. Kemudian Mas, kan orang bangun usaha itu ya otomatis kita mau membangun usaha pasti tujuannya adalah untuk pengembangan ekonomi dengan lebih baik. Ya. Nah kalau Mas Koli sendiri pasti kan ini ada perusahaan. Nah, kalau tujuannya sebenarnya apa sih Mas? Apa untuk ini untuk saya sendiri atau untuk apa? Nah ini juga perlu saya sampaikan bahwa dan ini penting, perusahaan itu punya tujuan, yaitu kalau yang saya pimpin ini, yang saya terapkan itu punya dua tujuan juga Mas Chandra. Dua tujuan juga? Iya, dua tujuan juga. Jadi yang pertama itu profit oriented. Profit orientednya. Jadi kita mendirikan perusahaan itu juga ingin untung. Betul. Ingin untung. Biar kita bisa membiayai, menggaji karyawan, operasional jalan, operasional dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu idealis oriented. Idealis oriented. Itu maksudnya jadi, bagaimana itu? Nah, ini menarik ini, idealis oriented. Nah, ini tujuan perusahaan itu tidak hanya mengejar materi, tapi juga mengejar akhirat istilahnya. Jadi idealis oriented. Tidak hanya tujuan duniawi, tapi juga akhirat. Itulah yang namanya idealis oriented. Jadi tujuannya akhirat. Nah, tujuannya akhirat di mana? Dalam hal bidang percetakan ini, itu adalah menyebarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, terus juga kita bantu menumbuhkan dunia literasi di dunia pendidikan. Kita juga membantu dengan literasi ini, kita juga membantu pemerintah meningkatkan SDM masyarakat Indonesia, baik dari sivitas pendidiknya maupun akademiknya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya kegiatan usaha saja, tapi juga ada kayak semacam kegiatan pelatihan itu juga ada seperti itu. Bedah buku itu kan juga untuk meningkatkan SDM tenaga pendidik kayak gitu. Kalau usahanya Mas Kolis ini apa ada cabang atau masih di satu titik? Tidak ada cabang Mas Chandra, soalnya kan sekarang ini istilahnya dunia digital, seolah meskipun berbeda jarak, tapi kan istilahnya bisa nyampe kemana-mana. Jadi dunia digital sekarang itu kami manfaatkan untuk publikasi, promosi, terus juga dan banyak sih pelanggan-pelanggan kami dari Sumatera, dari Kalimantan itu juga katanya sih infonya dari media gitu loh. Jadi kami ngembangkan di situ juga, ada tenaganya untuk memaksimalkan itu. Orang cari informasi memang sekarang cari di Mbah Google ya. Percetakan murah. Betul. Mas Kolis, untuk tadi kan dengan pengalaman mulai dari mahasiswa terus sampai 17 tahun memiliki perusahaan sendiri. Nah, sistem manajemen yang jenengan bangun itu seperti apa, Mas? Nah, sistem manajemennya saya bangun selama ini itu sistem manajemen yang demokratis, Mas. Jadi ketika saya ada rencana, ada persoalan atau ada apapun, mesti saya merapatkan dengan staff. Lebih banyak mengajak ngobrol ke teman-teman yang lain di tiap bagian itu. Jadi semua saya ajak gabung untuk
memberikan masukan-masukan dan Akhirnya saran. nantinya mereka merasa memiliki peran. Ya, sehingga merasa diperhatikan gitu, seperti itu. Nah, kalau sudah merasa diperhatikan, ini kan karyawan kan istilahnya apa ya, senang gitu loh, senang. Dan kalau senang itu kan apapun yang diperintahkan Oleh atau pimpinan itu kan ya mau gitu. Betul. Nah, terus yang kedua juga ini, selain demokratis, saya sistemnya berbasis kekeluargaan. Basis kekeluargaan. Jadi saya ke teman-teman, ke staf, setiap bagian itu saya ngajak guyon, terus juga bercanda, ya tertawa bareng dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya nggak ada jarak. Ini walaupun jenengan pimpinan nanti nggak ada jarak. Iya, saya nggak ada jarak. Memang saya sengaja tidak tidak mengambil jarak ke teman-teman biar kita semakin akrab. Kalau mereka diperhatikan, merasa dihargai, terus juga diajak guyon, diajak musyawarah bareng, hanya muncul keterbukaan, terus suasana bawahan seneng sama pimpinannya juga seneng sama. Jadi akhirnya mau bawahannya itu. Menjalankan visi perusahaan pun juga sangat mudah sekali gitu. Bahkan kalau yang minta itu pimpinan, itu mau, Mas. Saking merasa memiliki betul. perusahaan dengan konsep demokratis dan kekeluargaan itu. Akhirnya tim kerja mau ketemu pimpinannya itu nggak canggung. Terus nggak takut, kadang awas ono bose. Minggir dulu. Kan seolah-olah ini kan nggak baik kan. Iya. Padahal ini sangat berpengaruh ke teman-teman yang lain. Bahkan kalau dia itu nggak mau menuruti permintaan pimpinan, itu malah merasa nggak enak gitu loh. Waduh, pimpinannya sudah baik gini kok, masa kita nggak mau? Dengan otomatis tanpa harus pimpinannya marah-marah. Iya, tanpa marah-marah pun mereka sudah menyadarinya gitu loh. Luar biasa. Oh iya, Mas Holis, tadi kan ada unit usaha jenengan juga tadi di bidang media tadi ya, ada inspirasi pendidikan. Itu ceritakan sedikit dong, Mas, itu gimana itu awalnya? Ini kan juga ada hubungannya sedikit dengan isu, barangkali dengan bisa mengungkap di sini. Iya, ini karena memang manfaatnya banyak teman ya seperti ini, Mas Chandra. Jadi awalnya juga Ustadz Bola sih sebenarnya. Pak Ketua Isnu Kabupaten Malang. Jadi menghubungi temannya yang dengan itu Mas Ari hubungi saya gitu kan. Sehingga terwujudlah kita malah nyambung. Kita mau mengembangkan tablet inspirasi pendidikan. Sampai saat ini sudah menyebar ke hampir Malang Raya sih. Malang Raya ya. Jadi pelanggan di Malang Raya ini mulai kabupaten, kota, sampai Batu itu sampai 1000-an. 1000 itu utamanya di lingkup pendidikan. Lingkup pendidikan terutama. Luar biasa sekali ini narasumber kita pada episode kali ini. Saya sendiri pribadi ini menarik mendengar tadi beberapa poin terkait prinsip jenengan dalam mengembangkan usaha, terus kemudian sampai yang terakhir sistem. Nah, tolong Mas, ini saya ingin ada tips agar mungkin teman-teman termasuk saya sendiri itu berani untuk melangkah membuat sebuah usaha. Iya, Mas. Sebenarnya ada satu tips, Mas. Kalau kita ingin buka usaha itu tipsnya seperti orang mau mandi dulu, Mas. Ya. Kita kalau mau mandi itu kan nggak mikir apa-apa, nggak ada keraguan apa-apa, ngambil anduk langsung masuk kamar mandi kan. Nah, prinsipnya juga seperti itu. Kalau kita mau buka usaha, ngambil anduk langsung
masuk kamar mandi. Jadi nggak ada keraguan, nggak ada kebingungan, nggak ada semacam pertimbangan lain gitu loh. Intinya Nah, intinya itu langsung gitu loh. Nah, ketika kita sudah masuk kamar mandi, kita kan akan tahu persoalan di situ. Ketika oh ini airnya habis, kalau airnya habis kita tinggal apa mas? ya tinggal Buka keran kan? Nah, Bapaknya ketika habis. ada satu persoalan, ada problem, kita baru bisa menyelesaikan satu-satu dengan buka keran itu. Sama ketika kita buka usaha, ketika sudah melangkah buka usaha, ketika ada persoalan atau kendala, kita akan tahu caranya gimana menyelesaikan. Yang berat itu selama ini itu adalah melangkahnya yang pertama itu, mulainya mulainya itu loh. Biasanya kita disibukkan oleh apa ya, keraguan, banyak pertimbangan sehingga Ketakutan yang ada dalam pikiran. sehingga nggak jadi mas, nggak jadi gitu. mau melangkah kalau salah Nah, iya, mau melangkah nanti kalau rugi gimana, nanti kalau nggak ada pembeli gimana, biasanya yang kedepankan kan pikiran negatif itu. Makanya kita pengen buka usaha, yang kita kedepankan pikiran yang positif, langsung saja kita bayangkan yang positif-positif saja. Jadi nanti kalau saya buka usaha ini, saya dapat untung, bisa ngasih adik-adik saya, bisa gaji karyawan, bisa gaji bisa ngasih orang tua. Itu kan bayangan dan pikiran yang positif untuk pemantik semangat. untuk semangat gitu loh. Kalau kita bayangkan yang positif-positif, insya Allah kita akan semangat dan gak akan rugi, dan akan berkembang terus perusahaan itu. Gitu. Kalau Mas Koli sendiri, ketika dalam jenengan perjalanan usaha ini kan pasti ada banyak rintangan. Mas Koli sendiri menghadapi rintangan itu seperti apa? Saya sih prinsipnya tawakal saja mas. Tawakal. Iya, ketika kita sudah usahakan secara maksimal, masih ada kendala ini dan itu, saya tawakal saja. Pernah itu mas, ini cerita sedikit gak Ya, apa-apa ya? boleh. Pernah besok gajian mas, sedangkan yang dibutuhkan operasional gajiannya 100 juta lebih. Hari ini tidak ada uang sama sekali mas. Pernah terjadi Dan itu pun 2 kali. Ketika kita sudah nagih ke sana ke sini masih belum cair. Makanya di situ setelah kita usaha, kita tawakal mas. Ternyata besoknya siang sampai sore ada jalan yang tidak kita harapkan. Itu malah cair mas. Gitu loh. Iya. Sehingga sorenya saya bisa gaji teman. Itu cerita unik. Dan itu terjadi 2 kali. Hari ini gajian, paginya belum ada uang. Itu pernah itu. Bahkan saya nangis di ruangan sendirian. Soalnya kasihan sama teman-teman karyawan. Kasihan sama, ya betul. Gitu loh. Gitu. Luar biasa sekali, Mas Kolis. Terima kasih atas kesempatan yang singkat ini. Jenengan sudah sharing terkait pengalaman usaha dalam tema program takjil kali ini, yakni Islam dan perekonomian. Di episode selanjutnya, para sahabat pemirsa takjil intelektual, tentunya kita akan membahas tema-tema menarik lainnya. Untuk itu, stay tune dalam channel Isnu TV Kabupaten Malang dalam program yang kita cintai bersama, yakni Takjil Intelektual. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kolis. Terima kasih Mas Chandra, saya nggak mungkin Mas.